Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan baik. Maka bahasa di sana irji', kembalilah. Nah, siapa yang dipanggil oleh Allah kembali itu adalah nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih. Nah, makanya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya semasa dia berada di alam dunia ini. Qad aflaha man zakkaha. Sangat beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan kalau tanya boleh ya, kita menyucikan diri kita secara lahiriah dan juga secara batiniah. Kalau secara batin, secara rohaniah, kita banyak melakukan amaliyah qalbu. Amaliyah qalbu itu diantaranya adalah melaksanakan amal soleh, melaksanakan zikir dan amalan-amalan lainnya. Karena itu janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 132. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabb-nya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia berbuat amal soleh. Jadi kuncinya amal soleh. Amal soleh itu banyak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk membersihkan diri kita yang kita pakai, yang masuk ke dalam tubuh, itu harus dari makanan dan minuman yang halal. Maka dalam Islam itu bukan hanya halal, tapi ada thayyibnya. Halal dan thayyibah. Halal lagi baik. Nah, sekarang ini dicoba oleh manusia-manusia, oleh orang-orang yang akan membuat atau mungkin sudah dibuatnya semacam yang Allah telah mengharamkan dihalalkannya, yang Allah menghalalkan diharamkannya. Nah, itu kan bahaya, selalu kontradiksi terus. Nah, jadi kita harus filter yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang kan heboh masalah miras, ibu ya, khamar, arak, itu kan heboh sekarang itu. Investasi miras, minuman keras. Sebenarnya bukan minuman itu yang keras, tetapi efek dan pengaruhnya. Kalau minuman itu air, pada di dalam ada kata lo mau minumnya. Nah, ini yang heboh sekarang. Padahal di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwa itu dilarang, hukumnya haram. Nah, sekarang diungkit-ungkit lagi. Nah, itu kan mencoba mengotak-atik Al-Quran itu. Dulu ada Al-Quran dikatakan sebagai sumber radikal. Itu yang menyatakannya orang Islam juga itu. Kemudian ada juga muncul jilbab dipermasalahkan. Itu kan dalam Al-Quran juga itu. Nah, sekarang khamar, miras, itu kan dalam Al-Quran juga itu. Jadi intinya adalah semua itu serangan terhadap Islam. Nah, itu. Dulu muncul ada Islam Nusantara, Islam juga.
Jadi tentu kita sebagai umat perlu waspada dan hati-hati diri kita, keluarga kita, generasi-generasi kita. Mungkin awak lain selamai, alhamdulillah, dan pernah mungkin mencicipi yang namanya miras, tapi jangan sampai di sana juga. Bagaimana tentang masalah keturunan kita? Oh, keluarga kami dah bahan dia, dah ada Ustaz. Iyo, keluarga awak dah generasi awak. Jadi kita jangan memikirkan diri sendiri, karena Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah kalau hanya memikirkan diri sendiri, ya sudah, tapi di sana saja jadi suami, gak nyampe ke sini. Ya tanda rahmatan lil alamin, umat. Jadi memikirkan umat. Nah, itu tugasnya para ulama, guru-guru agama, buya-buya, kiai-kiai, syekh-syekh, orang yang tahu dengan Al-Quran, berkewajiban untuk meluruskan, menyampaikan, mendakwakan agar umat tidak terjebak dan tidak tersesat di sana. Jadi ulama itu adalah masyarakat fil ardi, sebagai pelita, penerang di bumi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Jadi karena ini adalah trending topik yang sekarang yang beredar, terutama kita di Indonesia, ada semacam pernyataan legalitas miras, investasi miras. Tentu kita sebagai ulama harus menyampaikan juga yang Al-Quran itu seperti apa, supaya umat tahu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ini bahagian dari kajian kita sebagai orang tauhid, menjaga diri dari makanan dan minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita, generasi kita, anak-anak kita, dan juga umat-umat setelah kita. Khamar itu secara pengertiannya, maknanya, dia bahasa Arab itu, khamar itu al-khamru, maknanya atau artinya adalah penutup sesuatu atau menghalangi. Nah gitu. Jadi khamar itu maknanya adalah penutup sesuatu atau sesuatu yang menutupi atau menghalangi. Maka kalau kita kenal dengan pakaian ibu-ibu, ada namanya khimar, beda dengan jilbab. Kalau jilbab itu adalah kain yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau khimar itu adalah menutupi sebahagian kepala, leher, dan dada bagi seorang wanita muslimah. Ini sebagian kepala, bukan seluruhnya. Nah, berarti ada yang kelihatan muka. Kemudian leher tertutup. Nah, itu khimar. Jadi ada perbedaan khimar, jilbab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya perlu kita mengetahui hal-hal yang seperti itu agar tidak bercampur baur dalam kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi khamar itu adalah menutup sesuatu atau
menghalangi, itu secara bahasa pengertiannya. Apa yang ditutup? Akal pemikiran manusia yang sehat tak kalah dikonsumsi atau diminum. Kalau udah diminum, ya tidak apa-apa. Dari segi hukum, khamar itu hukumnya adalah haram. Itu tidak ada tawarnya lagi itu. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan seperti itu. Yas'alunaka 'anil khamar. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang khamar wal maisir, judi, ini saya yang saya lihat tuh, arak dan judi. Qul, katakanlah, jawab, fihima ithmun kabir, pada yang kedua itu terdapat dosa besar. Nah, itu tidak ada istilah para ulama itu, karena Al-Quran mengatakan. Jadi kalau ada yang bertanya kepadamu tentang arak, minuman keras, dan maisir, judi, qul bihima ithmun kabir, katakanlah pada kedua itu terdapat dosa besar. Dari segi hukum, hukumnya haram karena dia dosa besar. Ini agar kita sebagai umat mengetahui bahwa hal-hal yang heboh sekarang itu adalah mengarah kepada Al-Quran. Oh Pak, dia sekali cabut, yang mananya dicabut? Kalau orang kurang Minangkabau, tahu diriam dengan diriam, tahu dijaga dengan kain, memilih jika dalam mayat tentu datang juga di Noel. Yang dicabut itu yang jalan lampirannya, yang keputusannya belum tentu. Kalau memang dicabut, coba keluarkan lagi surat edaran bahwa itu sudah dicabut. Kalau hanya sekedar pernyataan, 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun yang akan datang, dia akan beredar. Beda tuh. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, khamar dalam segi hukum Al-Quran, Allah menyatakan hukumnya haram karena Allah yang menyampaikan seperti itu. Kok haram? Tapi kok diadakan juga? Gitu. Maka lanjutannya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya bagi manusia, wa ithmuhuma akbar, tapi dosanya jauh lebih besar, min nafihima, daripada manfaat. Jadi khamar itu, arak itu adalah dosa besar. Ada manfaatnya bagi manusia, ada, tetapi dosanya jauh lebih besar ketimbang dari manfaat. Ya kadang-kadang pokoknya bapak di situ loh, itu kan manfaat Al-Quran kan ada kan? Gitu. Pahami dulu Al-Quran itu. Ustaz, ya. kecil orang Babylon, kalau tidak mampu ada brosur aja. Terus kalau udah mampu ada brosur aja. Ya ada soal. Udah kan? Jawabannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma askara kathiruhu haram, ma askara kathiru
wa qaliluhu haramun. Setiap sesuatu banyak memabukkan, yang sedikit pun hukumnya haram. Itu hadis itu. Ma askara kathiruhu wa qaliluhu haramun. Apapun banyak yang menjadikan itu mabuk, sedikit pun dia mabuk, dia haram. Gitu. Sudah ada tawarnya lagi tuh. Kenapa seperti itu? Dia ada semacam zat yang terkandung di dalamnya. Jadi makanan dan minuman itu diharamkan ada sebab zatnya, ada sebab akibatnya. Ada zat dan akibat. Gitu. Contoh zat yang diharamkan masuk khamar itu tamasua, cilia, anjing dan babi. Itu kan zatnya sudah haram, dimakan haram juga. Boleh dimakan kapan? Kondisi tertentu, darurat. Itu lain ceritanya tuh. Jadi boleh makan babi, boleh tak kalah darurat. Jangan dipotong pula nanti video saya. Yang di YouTube nanti dipotong, nanti Ustaz Tanjung kemudian makan cilia, gitu kan? Contoh, awak baik kalau nak muda-muda namanya camping atau hiking, apa namanya? Camping ya, baik ke Gunung Singgalang, baik ke Bukit Nambelian Tinggi lah gitu kan. Sampai di situ hingga seminggu, tahu-tahu bakal habis. Dan itu nak dimakan loh, malahan lalu kawan-kawan yang pingsan atau pingsan. Dan sadarkan diri, makanan dah habis. Gitu. Sementara pada siang hari ada babi yang mendekat. Mungkin itu dengan izin Allah. Bari dah ada, sayur dah ada, segala macam dah ada nak dia. Maka babi itu boleh dipanah atau ditembak. Bismillah. Mati dia satu kali panah saja. Kemudian dibakar, diguliti, dibakar dagingnya, boleh dimakan sekedar menguatkan tulang punggungmu. Kata Rasul. Jangan sampai membawa pulang, membantai lu pulang langsung pulang. Kenapa? Kondisi darurat. Maka berlaku di sana ad-darurat fil ibahah. Darurat itu boleh. Satu, lain contoh. Manfaat tadi, manfaat tadi, wamana fiulinas. Ibu-ibu kalau mau melahirkan, tidak bisa normal kan operasi. Iya Bu ya. Sebelum dioperasi itu kami suntik. Bius ya Bu ya. Bius itu zat jenis alkohol. Ya Bu, tingkat tinggi itu. Coba kalau dioperasi tapi tidak dibius, tidak disuntik dulu dong. Langsung ke dalam biar. Bagi gitu. Mau maki ibu ya. Atau anak-anak orang laki-laki Pak, sunek. Alah ya. Dia kan disuntik dulu tuh. Ya Bu ya, suntik dulu tuh. Coba kalau dari suntik langsung sah. Kata oh ini ada. Malah ruang begini. Tapi dibius dulu, disuntik dulu, dihilangkan rasa sakit itu. Itu zat alkohol itu. Berarti itu manfaat. Gitu. Wa manafi'ul linnas kata Allah, ada manfaatnya bagi manusia. Namun wa ithmuhuma akbar. Dosanya jauh lebih besar ketimbang manfaat. Jadi tidak ada dalil lagi untuk membolehkan. Oh kalau tidak mampu kan tidak ada. Maka itu tidak berlaku. Ma'askara kathiruhu wa qaliluhu haramun. Itu dalilnya. Setiap yang memabukkan itu banyak, sedikit pun hukumnya haram.
Aduh, di zaman Rasul dulu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ada nama-nama Arab itu kan banyak namanya itu. Ada brandy salah satunya, ya coba ya. Ayo, Pak Luya, nama saya juga. Ada brandy namanya. Brandy ini terbuat dari madu. Madu itu halal kan? Halal. Madu halal sehat. Tapi dibuat brandy. Ya Rasulullah, bagaimana brandy terbuat dari madu? Maka Rasul menyatakan, kullu syarabin, tiap-tiap yang minuman itu yang memabukkan asqara fiha, yang mabuk di dalamnya, bahwa haram, itu hukumnya haram. Walaupun unsur pembuatnya itu adalah madu, mungkin anggur, mungkin nane, mungkin tapai, segala macamnya lah. Tapi kalau ada nanti dia mengakibatkan mabuk, bahwa haram, itu haram kata Rasul. Jangan. Makanya penyebabnya itu ada zatnya, ada akibat yang ditimbulkannya. Gitu. Ibu ya. Jadi dari segi hukum itu Allah dan Rasul telah menyampaikan. Nah, jadi dari itu hukum khamar itu adalah haram. Tidak ada tawar. Apalagi kalau dijadikan sebagai investasi. Orang menanam modal buat pabrik tahu salah. Yang memproduksi itu bukan sebetul-betul. Tidak tak buang lah. Bahkan itu dianggap sebagai hebat, banyak memberikan masukan dan zat, kan? Memberikan menyumbang sekian triliun, tapi dari yang haram, makanya tidak barokah. Kemarin pakai jalan tidak berkah, suatu itu dua. Boleh kalau diumpamakan untuk fasilitas ibadah, nah boleh. Gitu. Ini kaum muslimin rahimahumullah. Jadi dari segi hukum, khamar itu hukumnya adalah haram. Itu sudah jelas. Al-Quran Allah menyampaikan. Kadang-kadang ada bertanya lagi, kenapa diharamkan? Gitu. Daripada diharamkan, tidak usah saya dicintakan, gitu kan? Tidak usah saya dikue. Kenapa lagi itu diharamkan? Kenapa Allah dulu melarang mendekat buah putih? Jangan kenapanya. Itu hak Allah, bukan hak kita. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, abdun syakura adalah taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ konsep kita yang beriman, ati Allah wa ati Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah masih dalam kacamata minuman khamar, yaitu yang merusak bagi manusia itu. Khamar itu adalah sama dengan najis. Di dalam kitab Al-Kabair dijelaskan najis yang paling tinggi tingkatannya adalah arak dan judi. Ini Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surat 65 ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu. Jadi sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansabu, berkorban untuk berhala. Makanya berkorban itu karena Allah, jangan untuk yang lain. Wal azlamu, mengundi nasib. Kalau dulu mengundi nasib dengan anak panah, kalau gini banyak macamnya mengundi nasib itu. Kalau zaman tahun 80-an atau 70-an ada namanya putui.
putih ya. Ada namanya istilahnya dulu koper putih ya. Aku nama-namanya tahu yang gitu kan. Tapi kayu putih tidak putih Pak. Oh, ada Leonardo. Nah, kemudian nasib itu semua kata Allah rijsun, najis. Gitu. Jadi khamar itu adalah najis. Dalam kajian ilmu tauhid namanya najis hukmiyah, secara hukum. Nah, gitu. Secara hukum. Karena nanti dalam ilmu fikih ada tasera, khamar atau tua atau anggur atau apa macam-macam nama tasera kepada nawa atau kekain nawa itu membersihkannya tidak sama dengan najis mughalladhah, najis berat. Karena najis di sana maknanya adalah makna hukmiyah, secara hukum tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimasukkan ke dalam organ tubuh manusia. Jadi dari segi ketentuan bahwa khamar tersebut adalah najis, keterangan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Berarti kalau orang menjual, berarti menjual najis. Kalau orang mengidapkan najis. Kalau orang meminta tolong anggur, tolong beri, tolong itu berarti meminta najis. Kalau meminum berarti meminum najis. Najis yang dimasukkan ke dalam tubuh orang. Kalau najis dari minuman-minuman haram, makanan-makanan haram masuk ke dalam tubuh orang, berkembang biak menjadi darah, menjadi daging, berarti yang berkembang biak itu adalah makanan dan minuman haram. Tumbuh daging yang haram, menjadi darah yang haram. Makanya ada 10 yang dilaknat dalam kategori khamar itu. Lu'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat satu yang memerasnya. Kalau yang memeras berarti yang membuat, yang memproduksi. Yang memeras kalau dulu kan diperas itu. Gitu. Kalau kini kan ada pabriknya. Kemudian yang minta diperas. Kalau yang minta diperas berarti orang yang berkata, tolong diincik, itu kena laknat itu. Kemudian yang ketiga kata Rasul, yang meminumnya. Gitu. Mungkin orang minta saja nggak minum kok. Kalau yang minum, kalau kena laknat, boleh keluar satu loh. Tidak perlu tuh. Yang minta, kemudian minum, double. Gitu. Yang sampai yang mendapat laknat, yang mengantarkannya, saya yang mengantar. Kalau tukang janam, tukang janam. Kalau di orang Minang, kalau di Bangarajo di tempat-tempat bar-bar itu, minuman-minuman keras itu, yang mengantarkannya. Kalau Joto dia supir itu. Ayo deh, bukan ojek. Jadi kalau dia tahu, kalian cerita, gitu. Tapi kalau dia tahu, apa bang, anggur hitam, kan, atau alkohol, ya, kalau itu bang. Karena yang mengantarkan, soalnya sampainya barang bekas itu gara-gara siapa? Berapa? Nah kalau Allah tahu, jangan bahaya. Secara tak langsung kita memberi, kan secara langsung mengantarkan, menyampaikan. Jadi yang mengantarkannya, termasuk yang keenam adalah yang menuangkannya. Berarti pula arena Bangarajo di tempat atau mungkin
dan sampai situ doang, mungkin di sampai yang lain saja dituangkan. Yang menuangkannya tuh itu kena laknat, mendapat laknat nanti ya. Kemudian termasuk yang menjualnya. Mohon maaf, ini perlu kita sampaikan agar umat itu tahu. Yang menjualnya, orang yang menjual arak, minuman-minuman khamar itu kena laknat oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, dalam hadis-hadis sahih, banyak kitab yang menjelaskan. Jadi yang menjualnya termasuk yang ke-9, yang ke-8, orang yang diberi makan dengan hasil jualan itu. Kalau aku membuka kedai, kedai itu kedai arak, khamar, berarti anak saya, istri saya, cucu saya makan dari hasil jualan itu kena. Jadi ini kan saling menyampaikan saja kita. Kalau ada kawan-kawan awak yang bertanya ataupun yang lain-lain segala macamnya, berarti saja banyak jualan sarananya Bapak Ibu, Manggale itu, jual beli itu perbuatan yang mulia. Perbuatan Rasul, sunnah Rasul, Rasulullah dulu Manggale. Makanya Allah menyampaikan wa ahallallahu al-bai'ah. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli itu bagus. Rasul Manggale dulu berdagang sampai ke Syam. Syam itu antar negara itu, umur 9 tahun. Tapi pedagang yang jujur, yang dijual itu adalah yang halal, jangan yang haram. Nah kadang inilah tuh dalilnya guys, yang haram sesusah, boleh yang halal. Nah kan gitu kan, tidak ada dan susah. Nampak boleh nampak, manjual bakwan, manjual nyonde, manjual es tabu, banyak yang bisa anak dijual. Nampak yang menjual udang lah. Yang penting ya jelas terlarang. Putih-putih apa namanya itu, jual beli pelacur itu tidak boleh, bahaya itu. Makanya polisi kan selektif juga di sana. Jadi yang diberi makan dengan hasil jualan itu kena laknat. Alhamdulillah, kita berserah kepada Allah. Mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap diri kita, keluarga kita, anak dan keturunan kita terhindar dari itu semua adanya. Kalau ada orang tua kita dulu, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, ayah-ayah awak dulu yang hilang, yang tanpa sengaja, semoga Allah mengampuni dan memaafkan beliau adanya. Karena kita selama ini tidak tahu, sekarang kita sudah tahu, dakwah sampai ke kita. Kemudian yang ke-9, yang membelinya. Allah pembeli, kadang anak-anak disuruh beli begini. Yang membelinya, kalau dia tahu jangan. Tapi kalau dia tahu, maka Allah memaafkan. Kalau kalian kecil, apa Pak? Baiklah. Nah, gitu. Dia tahu. Kalau dia tahu kan bebas dari hukum Allah. Tapi kalau dia tahu, baik dia apa tuh Pak? Tuan, baby, kamar, dalam, gitu. Karena saya pernah melarang. Mau kemana? Mohon maaf sekali lagi. Ini kan cerita sampel saja. Di sekolah, seorang guru, seorang kepala sekolah menyuruh siswanya itu membeli rokok. Mohon maaf ya Pak. Pas mau pikir, izin Pak, mana? Bukan di sekolah galak Pak.
Izin keluar Pak. Ngapain? Beli rokok. Siapa yang nyuruh? Bapak itu. Masuk. Pak Kepala Pak. Biar kepala bilang kata Imam Tanjung. Tak boleh. Ucap nama itu. Pak Kepala Pak. Iya bilang kata Pak Herman Tanjung tak boleh membeli rokok. Bapak, nah ini tentu kalau Bapak baru penjelasan bilang nanti sama Bapak tuh, Pak, saya kembalikan duitnya, mohon maaf, saya kan siswa. Masa Bapak ngajar saya belikan rokok? Kan nggak bagus pendidikan seperti itu. Rasanya itu tidak ada pada leader. Jangan anak dilibatkan, nah gitu. Kan tak benar juga, tak bagus. Kalau pergi aja, nah, gitu kan. Jangan anak yang disuruh. Itu bukan metode pendidikan. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang hobi merokok. Jangan anak kita disuruh, jangan cucu kita. Tidak boleh. Itu tidak bagus. Nah, gitu, tidak bagus. Dalam metode pendidikan tidak bagus. Nah, jadi oleh sebab itu, makanya yang membelinya termasuk yang ke-10 adalah yang meminta dibelikan. Nah, gitu. Jadi ada 10 yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal masalah miras, minuman keras. Jadi apalagi kalau untuk dilegalkan, tidak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi oleh sebab itu, karena khamar itu adalah najis, yang kedua min amali syaitan, perbuatan syaitan, karena najis perbuatan syaitan, maka kata Allah fajtanibuhu, maka jauhilah. Kalau kamu jauhi, terakhir ini, la'allakum tuflihun, kamu akan mendapat keberuntungan. Ya Bu ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, generasi kita dalam menghadapi hidup di dunia ini. Tantangan sangat banyak. Jadi kini khamar yang diampunkan ada bisu antara yang muncul dan Allah. Nyawa dua dosa muncul, pasti ada dosa. Dulu masalah jilbab, sebelumnya Al-Quran, kemudian ini masalah khamar. Bisu antara boleh kita tunggu jalan. Nah itu bab berikutnya. Demikian saja. Bila lihat kau pasti berfaedah.